Tuh, baca miridah di belakang. Semoga hadir dan kumpul kita malam ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kumpul kita malam ini mendapat berkah. Allah kasih rezeki yang begitu luar biasa. Semoga apa yang kita niatkan yang baik senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita dan masih banyak lagi nanti setelah ini. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya nggak banyak, 5 menit kelar. Bu, banyak guru kita, ada Habib Hussein baru sampai bareng sama saya. Nanti beliau yang akan ceramah selama 3 hari 3 malam. Ya Bib, izin Bib, saya muhadharah dulu. Malam ini kita melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Secara bahasa, Isra artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang yang jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam yang lancong ke rumah pacarnya, berarti itu anak muda lagi empok berantem sama laki empok, malam-malam gembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi tetangga nanya, lu mau kemana cing? Gua mau Isra. Jadi Isra ini secara bahasa perjalanan yang jauh di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Perjalanan Isra itu Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Dari ayatnya jelas, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang menjalankan, Rasulullah yang dijalankan. Artinya Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kenapa? Kalau maunya Nabi nggak bakal sanggup sepertiga malam sebelum subuh udah nongkrong lagi kok. Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nih kalau hitung-hitungan akal-akalan po, dari Masjidil Haram kan adanya di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam Masjidil Haram ke Aqsa. Kemudian Rasulullah naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ke Rafiqil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa Rasulullah kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, mengucapkan salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu. Dijawab salam Rasul oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Singkat cerita, Rasulullah dapat oleh-oleh Isra Mi'raj, perintah sholat. Awal yang meriwayatkan ada yang bilang 100 waktu, ada yang bilang 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj, Rasulullah ketemu di jalanan sama Nabi Musa. Yang namanya satu profesi sama-sama Nabi, kongko. Ngerti kongko, Bu? Ngobrol. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener mat, ilah kan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita.
Bener Nabi Musa 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Kebanyakan Muhammad, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurutku mak balik aja dah sama Allah, minta diskon. Balik ke Rasulullah minta kurangin, dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu di jalan lagi pulang sama Nabi Musa. Udah berapa Muhammad? 45 Nabi Musa. Kebanyakan. Jujur aja dah, umat lu kagak sanggup. Umat lu lain sama umat gua mau gede-gede, tinggi-tinggi, keker, minumnya susu madu. Umat tuh gua liatin lain, tenggeng-tenggeng, kuntet-kuntet, makan tuh cuma genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup dah. Balik minta korting. Balik lagi Rasulullah minta kurangin, tinggalan apa 40. Balik lagi ketemu Nabi Musa, kebanyakan mondar mandir. Udah mondar mandir lama pok, minta kurangin, tinggalan 5. Udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa, dicegat. Ayo mau kemana? Udah berapa mat? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5. Umat tuh kagak sanggup. Balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, malulah gua. Kok gua mau ke tembok. Lah dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 dah, gua rawatin, gua pulang. Jangankan yang gocap, yang 5 waktu aja. Deh. Kadang zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib liwat. Maghrib kena, isya lolos. Wah, apalagi subuh bablas. Boleh godaan bapak-bapak kalau subuh, wah udah 3:30 dari Masjid Al Barokah ada suara as-salatu khairun minan naum. Ujian buat bapak-bapak suami kita, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya deble. Ujian po, mau berangkat, rezeki depan mata. Minggir bang lu, air panas mau lewat. Air panas. Air putih. Bening ini mah. Air putih mah susu. Bib buat Habib, hangat. Menggorokan. Bening banget ya bu. Taruh cupang hidupnya. Karena emang rezekinya air putih. Oh susu katanya itu. Udah sini buat Habib bang, mari sini bawain. Panadol, salah ngomong. Nah larutan nih ya. Ini enak nih, mari bang, dijajalin. Bismillah, udah biarin pakai satu si kokopannya. Ya Allah, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah. Oh bibir, sama aja kok, bol juga pecah. Kenapa bol menghirup? Karena dicuci doang dia nggak diteriskan. Ini rambut pecah. Bu, terus ini kelamaan godaannya gede sembahyang, bener po, subuh. Makanya laki kita bangunin subuh, setuju? Ini laki kita kalau subuh bangunin ya po, bangunin ya. Apanya dibangunin? Kita nanya bener tawa orangnya tuh. Kadang-kadang bangun udah 5:30 bangun bang, daripada ke Masjid Al Barokah bukan tinggal jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya bang jadi makmum, buruan bang, bangun. Lakinya dibangunin kan kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh lah. Udah 5:30 lakinya wudhu, cepetan neng, wudhu neng, sufu aku melempengin barisan neng. Kata bininya, enakan yang mencong bang, jangan nyaut udah. Waktunya baca Fatihah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dia nyambut amin. Fatihah cepet, aminnya cepet. Jangan 6. Laginya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset. Udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji Habib Husain. Dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah.
dipraktekin melakunya Yasin Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang aja kongkok bu sholat. Kenapa? Isra Mi'raj maunya Allah. Selesai dapat perintah sholat, Rasulullah balik lagi sebelum subuh udah nongkrong di Masjidil Haram. Ngapa? Ya Allah, maunya Allah mah gampang ibu. Makanya Nabi pas pulang Isra Mi'raj duduk di depan Masjidil Haram, rada-rada bengong. Nabi bengongnya ngapa? Dipikirin sama Rasulullah, kalau gua kasih unjuk sama umat takut nggak percaya, bagaimana ini ya Allah. Datang bu, Nabi lagi galau, lagi bengong aja, rombongan Abu Jahal sama Abu Lahab lewat sama abu-abu yang lain dah. Ditanya nih sama rombongan Abu Jahal, Muhammad ngapain kau? Lagi duduk aja. Dari mana? Saya dapat perintah sholat habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit pertama ketujuh ketemu Allah, dapat perintah sholat. Bener? Kapan? Tadi sepertiga malam. Terus sekarang udah nongkrong lagi di sini. Iya. Wah, stres lu. Laporan Muhammad gila, Muhammad stres. Wah nggak mungkin. Kalau lu benar-benar dari sono lapis 7 lapis langit lu tembus, sekarang lu berdiri. Nabi disuruh berdiri sama umat. Berdiri, angkat kakimu sebelah. Ya angkat sebelah kok. Bisa kau berdiri? Bisa dong. Angkat lagi sebelah, udah jatuh saya. Nah begitu aja ente jatuh, bagaimana kau langit ketujuh ketemu Allah? Bohong, bullshit, udah PA, jangan didengerin. Berangkatnya rombongan kok Abu Jahal ngadu sama Sayyidina Abu Bakar. Apa dibilang? Abu Bakar, temen lu Muhammad udah PA, udah stres, katanya habis Isra Mi'raj ketemu Allah sepertiga malam, diberangkatin Masjidil Haram Aqsa, ketemu Allah dapat perintah sholat. Siapa yang bilang? No, Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua baca batang leher lu. Walak kok. Masya Allah, makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. As-Siddiq itu lakob, julukan. Bu, kadang-kadang makmum Bilal di sholat tarawih kadang-kadang sering salam masih. Lagi Bilal, Khalifatu awal Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq. Siddiq orang mana? Bener kok. As-Siddiq itu adalah julukan lakob yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Disinilah ketahuan mana imannya yang kuat, mana loyang, mana emas, mana berlian, ketahuan. Maka bener banget judulnya nih, jadikan momentum Isra Mi'raj untuk menguatkan akidah Islamiyah. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa menghalangin. Kenapa? Ukuran otak kagak bakal nyambung. Ukuran otak gak nyambung ibu. Enggak nyambung, enggak dah ukuran otak. Tapi apa ukurannya? Ukuran iman. Karena Isra Mi'raj maunya Allah. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngalangin. Bener bu? Allah yang mau. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak nggak punya, bapak nggak punya, emak nggak punya, tapi Allah kan mau jadi Nabi Adam. Bener kan? Allah yang mau. Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau ibu. Siti Maryam wanita suci, nggak punya suami, hamil, bunting. Kenapa? Karena Allah yang mau, mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini po, sono di luar negeri. Luarnya lagi dah. Luarnya lagi. Ini kekuatan iman kita. Dengan apa? Dengan keimanan kita percaya kalau Allah yang mau, idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi maka jadilah. Bener bu? Perang Badar kayak apa Rasulullah? Pasukannya sedikit, lebih banyak pasukan orang kafir. Bahkan Rasulullah sedikit pasukannya, tapi Allah mau. Maka Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah.
Artinya apa? Berapa banyak golongan yang sedikit bisa menghancurkan golongan yang banyak dengan apa? Izin Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Biar kata kita, oh APK sedikit, balehonya kagak ada. Tapi kalau Allah yang mau, ntar menang aja. Bener kan? Sih, jangan macam-macam. Ini jadi kesana-sana ini ngomong. Naik lempengan aja kok. Bu, ini apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Nah ini kita ambil dari pelajaran sholat. Pertama, sholat mengajarkan kita supaya disiplin. Apa itu sholat? As-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang rajin minta dikasih sama Allah. Mintanya bagaimana? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong ribet cing. Coba dah anak kita minta nggak ngomong lagi depan bapaknya, tahu-tahu tangannya begini aja. Bapaknya bingung motor apa sepeda. Tuh minta kagak ngomong. Empok minta beliin cincin sama laki, tahu-tahu nyolek, bang. Bang. Lakinya niat begitu meremelik. Ntar malam neng, bang. Mintanya kagak ngomong. Orang mau ngomong aja bang, beliin cincin apa? Boleh bang. Sholat doa, doa minta, berarti mintanya pakai ucapan dan gerakan. Maka dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Efeknya turunin bang, suara asli aja, nggak usah pakai efek, nggak usah pakai eho. Nah suara asli aja. Nah, turunin lagi, biar supaya suara asli aja, suara asli aja. Nggak usah pakai ngomong, jangan. Karena saya bukan kori, saya kuru. Bu, ini apa itu sholat? Sholat doa minta, berarti mintanya pakai ucapan dan gerakan. Tata caranya diatur. Rasulullah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Bagaimana tata cara sholat Rasulullah? Diatur, ada dalam kitab fikih. Ini pentingnya ngaji. Sedekap yang bagus fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin 'ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Kalau di atas dada itu kayak orang ampek. Kalau ditaruh di bawah pusar saya curiga lagi. Jangan-jangan agak pakai sempak nih, cerah aja membayang nih. Bener Pok? Diatur. Laki-laki ketika sholat berdiri lebar kakinya sejengkal, gak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Kenapa laki-laki sholat berdiri kakinya gak boleh rapet? Kegencet. Bener aturan fikih. Ada sesuatu yang ganjel dong. Gil lagi enak. Diatur semua dalam fikih. Kenapa perempuan sholat kakinya gak boleh bekangkang lebar? Nah kesian. Kalau angin masuk kamu kena, seriwing, masuk ke perapatan. Ya Pok, ada aturannya. Dalam tasyahud kita dianjurkan apa? Ketika kita mengucapkan tasyahud, ketika asyhadu alla ilaha illallah, suruh gerakin telunjuk kita. Gerakin telunjuk, bukan gerak-gerakin telunjuk. Kenapa? Karena gerakin sama gerak-gerakin beda. Kalau gerakin sekali, kalau gerak-gerakin berkali-kali. Begini. Nah, kesian. Orang di sampingnya juga lihat ini orang sebenarnya begitu. Akhirnya apa? Kagak khusyuk, mengganggu konsentrasi orang ibadah. Nah selesai sholat salam kanan salam kiri, kita dianjurkan usap muka. Dia tanya sama dia yang juga begini, abang apa bang? Kok selesai sholat abang muka abang usap? Gua keselan puyeng pala gua ngeliat tunjuk lo ngatas kiri ke atas bawah. Ya Pok ada aturannya semua diajarin dalam kitab fikih. Makanya pentingnya kita ngaji, nanya sama guru masalah hukum. Ada yang bilang, "Oh, Ustadz itu sholat pakai usoli gak boleh. Yang baca usoli itu hukumnya haram." Ada yang ngomong begitu. Si dangkalan tuh orang. Pengalaman Pok, saya jujur lagi sholat, kelar sholat dia tegur. "Bang, abang tadi sholat baca usoli ya sebelum sholat. Emang apa Pak? Baca usoli hukumnya haram." Waduh. Dalam hati ini orang ngajakin berantem.
Kita mau sholat bu, ngadep kiblat. Sebelum takbir kan ngucap usolli, ya kan? Lafazkan di mulut, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap di mulut Allah. Mulut sambil ngomong Allah, barengin di hati. Sahjaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya abis takbir. Itu yang nggak boleh. Allahu Akbar. Usoli fardhu maghrib. Ini yang PA. Nah, udah takbir. Nggak baca usoli bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak ngapa-ngapa. Kita nggak ngucapin lafaz usoli ya nggak kenapa-kenapa. Kenapa? Karena baca usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita sholat maghrib udah kepepet, langsung aja takbir, barengin niat di hati. Allah, barengin niat di hati. Wa akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nih kita nyanyi dulu. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir datu Allah, barengin niat dalam hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Masa mau sembahyang nyanyi, Panjul? Bener bu? Secara ilmu ya sah-sah aja, tapi secara adab lu nggak beradab. Masa mau sembahyang nyanyi, Panjul? Kan ketahuan di situ. Maka kita diajarkan ajarannya, hukumnya, rukunnya ada semua di dalam pengajian di majlis taklim ilmu fikih. Nih guru-guru kita yang ngajarin lah, udah ngaji po, ngaji. Nah, kalau kagak tahu nanya sama guru. Ngaji kagak pernah ngaji, mau nyalain mulu bisanya. Kita dinyalain, mau kita lampu. Bener po. Pertama yang kita ambil dari pelajaran sholat apa? Disiplin waktu. Sholat itu disiplin waktu. Kenapa? Karena rukun Islam semuanya itu muaranya disiplin. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Harga mati titik. Perkara ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita semuanya wajib tidak percaya. Pak Ustadz yang ngaku Nabi jenggotnya sedadak, bodo amat. Mau sorbannya nyengser kayak udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku Nabi wajib tidak percaya. Harga mati titik. Disiplin akidah. Benar? Yang kedua sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya zuhur, jangan sholat zuhur. Bener kan? Pak Ustadz saya sholat zuhur jam 9 pagi ya, PA. Kalau belum waktunya. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Bener kan bu? 4. Pak Ustadz saya tambahin 2 ya biar 6 jadi pahalanya banyakan. PA-an lagi loh. Kecuali kalau berpergian jauh, musafir, boleh kita jamak, boleh kita kosor. Aturan fikih Allah mempermudah hukumnya buat kita semua. Diajarkan disiplin waktu. Kenapa? Karena waktu buat kita sempit dan waktu nggak banyak. Waktu kita kok ya Allah. Makanya ini manfaatnya waktu, pentingnya waktu. Karena waktu itu penting buat kita. Kita manfaatin sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Saking pentingnya waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Tuh po, waktu po, waktu kan cepet banget bang, bener kan? Tahu-tahu rasanya kemarin tuh bocah masih anak-anak, tahu-tahu gendong anak. Rasanya baru kemarin kita bulan Rajab, tahu-tahu
udah Rajab lagi. Rasanya baru kemarin puasa, tahu-tahu ini mau Ramadan lagi, tahu-tahu, bener po? Karena waktu kita sedikit, sempit. 2023 maju, 2024 emang nambah bilangan jumlahnya, tapi hakikatnya kan kurang sisa umur yang Allah kasih. Maka setiap kita ulang tahun, kita bersyukur dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan, tapi kita bertafakur, oh ternyata semakin kurang jatah hidup gua. Bener po? Iyalah, supaya kita bermanfaat hidup, waktu kita manfaatin. Banyak orang terjebak dengan waktu, karena kita hidup dibatasin waktu. Maka lagi dibatasin waktu, maka siap-siap kita manfaatin waktu. Jangan sampai waktu nungguin kita kudu nungguin waktu. Bener bu? Waktu mengelama kita hidup kagak. Waktu tahu-tahu, makanya disinggung kita sama lagu qasidahan zaman dulu. Ada tuh sering dinyanyi nama emak-emak di majelis taklim. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Bener kan? Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang, ya kan? Mama enak tuh pakai rebana, dia ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Tuh nggak ada yang main, nyebur semua. Ya Allah, disindir kita. Kenapa? Karena waktu begitu cepat. Makanya kita semua lagi manfaatin waktu buat taqarrub ibadah kepada Allah. Kita semuanya kagak